Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kaffatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratikil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahburun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Tiada sikap terbaik sebagai hamba Allah yang telah ditentukan jadwal kematian oleh Allah, yang kadang datangnya bagetatan sekonyong-konyong, tiba-tiba. Itulah yang membuat hamba beriman selalu siap menyambutnya dengan sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah dan selalu menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali khutbah ini mengingatkan tentang anwa'udz zikir, macam-macam zikir yang memang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Zikir ya zikir. Dimulai dari zikir qalb, zikir hati. Hati diciptakan oleh Allah untuk bersemainya iman, dan iman itu butuh makanan, butuh minuman. Ta'mul iman az-zikr. Makanan iman yang paling bergizi adalah zikir. Karena itu zikir dan iman tidak pula dapat dipisahkan. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hamba-hamba yang beriman itu hatinya sangat tenang, damai, bahagia dengan selalu berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir hati akan damai, tenang dan bahagia. Karena itulah hamba beriman itu selalu berzikir kepada Allah, di mana, kapan, bagaimanapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Sehingga dunia ini menjadi majlis zikir baginya. Apa yang ia lihat, apa yang ia dengar membuat ia berzikir kepada Allah yang memang sebelumnya sudah memang berzikir. Allahu Akbar walillahil hamd. Karena itu perhatikan dalam Quran, perintah zikir selalu ditujukan kepada hamba yang beriman. Karena memang hamba beriman itu senangnya zikir, hobinya zikir, dan menanti-nanti perintah zikir itu. Dan tidak ada yang paling ditakuti oleh hamba yang beriman itu selain hatinya lupa zikir kepada Allah. Itulah yang ditanyakan Mu'adz bin Jabal pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ya Rasul agar terpaut selalu hidup ini bersama Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat pada Mu'adz bin Jabal, bacalah doa ini. Dan inilah menjadi doa hamba yang beriman setiap selesai salatnya, terutama di penghujung malamnya. Rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Rabb, tolonglah hamba selalu zikir kepadamu. Tolonglah hamba selalu mensyukuri nikmatmu.
tolonglah hamba selalu beribadah terbaik kepadamu. Kalau hamba itu selalu berzikir, selalu ingat Allah, pasti hebat syukurnya kepada Allah. Kalau sudah hebat syukurnya, pasti dia melakukan syukur yang paling sempurna, ibadah terbaik kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang kedua, zikir akal. Karena tubuh ini punya raja, hati. Hatinya selalu zikir kepada Allah, maka akalnya pun bertafakur, bertadabbur, bergerak untuk terus memaknai suasana zikir hatinya, sehingga ia semakin kuat berzikir, semakin terkagum-kagum kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, semakin rindu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Terus dia berfikir, akhirnya dia tidak menemukan sesuatu yang batil dalam penciptaan alam semesta ini. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang tidak ada maksud, tidak ada yang kebetulan. Itu yang membuat dia semakin tercengang, terkagum-kagum kepada Allah, dan itu semakin menguatkan imannya, maka makin kuat zikirnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang ketiga, zikir lisan. Zikir lisan ini terjemahan dari hati yang beriman kepada Allah dan akal yang berilmu tentangnya. Itulah yang membuat lisannya basah berzikir kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dari setiap suara, kalimat, kata, lafaz, bunyi yang keluar dari mulutnya, yang paling banyak adalah zikirnya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu terjemahan dari hati imannya, akal ilmunya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Lafif kalamakum bidzikrillah, basahilah bibirmu dengan banyak menyebut nama Allah, sehingga hina yu'jab yaqul Allah, saat terkejut pun dia akan menyebut nama Allah. Refleks, tidak dipikirkan sebelumnya, karena memang hatinya terjaga hubungan kepada Allah, akalnya memaknai semua ciptaan Allah. Itulah yang membuat ia selalu berzikir kepada Allah. Seperti isi termos, dikeluarkan apa yang ada dalam isinya. Isi hati orang beriman, akal orang beriman adalah zikruhu. Maka bunyinya zikir, lafadznya zikir, kalimatnya zikir, ceritanya zikir. Jadi bukan hanya lisan. Kalau lisan tidak berangkat dari hati karena iman pada Allah, akal karena ilmu pada Allah, maka hanya menjadi sebuah zikiran. Tidak ada rohnya, tidak ada nyawanya. Seorang sufi ternama, Imam Suyuti, menangis tak kala melihat burung yang dirawat oleh beliau, yang karena selalu mengikuti beliau berzikir, maka burung itu pun ikut berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setiap tamu yang datang disambut assalamualaikum. Tapi apa yang membuat beliau menangis? Karena burung itu tak kala diterkam oleh kucing, ia tidak menyebut nama Allah, dia tidak bertasbih, dia tidak bertakmid. Yang ia teriakan, suara burung itu tidak terdengar lagi zikirnya. Itulah zikir yang tidak berangkat dari keimanan, dari keilmuan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kalian mabok sampai kalian paham benar apa yang kalian ucapkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladai raqibun atid. Surah Qaf ayat 18. Dengarkan dengan iman. Inilah yang membuat hamba beriman berhati-hati dalam setiap ujaran, dalam setiap lafaz, dalam setiap kalimat, apalagi cerita dalam hidupnya. Kenapa? Karena setiap lafaz yang keluar dari mulutnya dicatat oleh malaikat raqib dan atid.
Dan itu yang membuat dia senang berzikir. Yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Karena malaikat bertasbih siang malam, tidak pernah fatra. Fatra itu putus walau sesaat. Itulah yang membuat dia asik selalu berzikir pada Allah. Yang terakhir, zikir amal. Zikir amal adalah terjemahan dari hati karena imannya kepada Allah, akal karena berilmunya kepada Allah, lisannya yang selalu basah dengan zikrullah, maka ia buktikan dengan akhlak yang mulia, indah menyebut nama Allah yang mulia, al-asmaul husna. Lahirlah keindahan, kemuliaan akhlak pada dirinya, dan itulah buah dari zikir. Idzan ma huwa zakir. Siapa orang berzikir? Az-zakir wal muti', hamba Allah yang sangat taat kepada Allah. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir. Siapa yang tidak taat, dia bukanlah orang yang berzikir. Zikir menjadi energi ibadah, amal saleh, kemuliaan akhlak. Zikir menjadi energi dakwah. Zikir menjadi energi jihad. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Al-Anfal ayat 45. Jika kalian menghadapi musuh kalian, hadapilah dengan segala kekuatan dan teruslah berzikir kepada Allah, niscaya kalian akan menang. Kemuliaan akhlak, amal saleh, senang yang halal, rendah hati, istiqamah, ikhlas, sabar, wara, juhud, berhati-hati dengan hukum Allah, cari dunianya untuk akhirat. Itu diantara buah dari zikir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Usikum wa ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Bagaimana tidak hadir energi taat itu? Karena ia selalu zikir, selalu ingat Allah Jalla Jalaluhu yang menciptakannya, yang menguasainya, yang memilikinya, yang mengaturnya. Semua tunduk dalam iradah kudratnya. Bumi titik di antara bilion-bilion galaksi dalam kekuasaannya. Bagaimana tidak berzikir? Ditatap olehnya, bagaimana tidak berakhlak mulia? Didengar olehnya, bagaimana tidak berkata baik? Diperhatikan olehnya, bagaimana tidak senang dalam salat, senang dalam berdoa? Apalagi Allah secara khusus menyatakan perhatiannya kepada hambanya di penghujung malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail. Itu membuat dia lebih memperhatikan Allah. Dengan zikirnya ia nikmatilah salat malam itu, dan ia lanjutkan zikir lagi, istighfar di waktu sahur. Ia terus berzikir, ingat akhirat, membuat dia menggunakan dunia yang sebentar ini, dan memang diberikan waktu hanya sebentar. Itu yang membuat dia hidup dengan ihya'us sunnah, qiyamul lail, tadabbur Quran, istighfar waktu sahur, berjamaah di masjid, kajian Isra, salat duha, jaga wudu, sedekah, terus berzikir, istighfar, salawat, berbuat baik, tanpa ia merasa paling suci, karena ia ingin selamat di akhirat nanti. Itu buah dari zikir. Tidak mungkin orang zikir itu munafik. Itulah hakikat zikir sebenarnya. Semoga khutbah ini membangun kesadaran kita tentang hakikat zikir sebenarnya. Mari hadirkan hati kita semua berdoa pada Allah yang menatap, yang mendengar kita, yang memperhatikan kita setiap saat. Allah sangat senang dengan hamba yang berdoa sungguh-sungguh. Innallaha yuhibbu du'al mulihin.
Apalagi dalam doa bersama, la yastami mala fayadu ba'duhum bayu'aminu ba'duhum ila stajaballahu du'ahum. Tidaklah sebagian kaum berdoa sebagian mengaminkan, kecuali Allah ijabah doa-doa mereka. Apalagi yang berdoa adalah hamba-hamba yang senang tahajud, yang senang menghafal Quran, yang sudah hafal Al-Quran, yang terus menjaga hafalannya, yang hadir, yang berdoa, hamba-hamba yang selalu berzikir. Ataituhu afdalu ma utiyas sailin. Kalau hamba itu senang zikir, maka Allah kabulkan lebih dari apa yang dia minta, lebih cepat Allah kabulkan daripada orang yang berdoa tanpa melalui zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan na'imin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah wa rahmatullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin. Duhai Allah yang menatap, duhai Allah yang mendengar, duhai Allah yang memperhatikan, duhai Allah yang mengetahui segala-galanya. Tidak ada yang tersembunyi di matamu. Betapa hinanya kami, karena sudah terlalu banyak dosa-dosa yang kami lakukan, terlalu banyak maksiat yang kami perbuat, yang kami sembunyikan, yang kami merasa aman dari mata manusia, yang sebenarnya tidak tersembunyi di matamu. Betapa banyak orang yang kami aniaya melalui mulut dan melalui tangan, melalui tipu daya yang kami lakukan ya Allah. Tapi sekian banyak dosa masih saja Kau izinkan kami bernapas, masih saja Kau izinkan kami berdoa kepadamu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmat-Mu meliputi segala sesuatu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bahagiakan di hari Jumat ini ya Allah, bulan Muharram ini ya Allah, dengan rahmat ampunan-Mu. Ampunilah seluruh dosa-dosa kami, seluruhnya ya Allah, dari mulai akil balik, dari mulai kami melakukan dosa hingga hari Jumat yang mulia yang disukai oleh Rasul-Mu sallallahu alaihi wasallam ini ya Allah. Angkat semua dosa kami, bersihkan semua dosa kami, berkahi sisa umur kami ya Allah. Cabut keinginan maksiat pada diri kami. Tidak ada kezaliman, tidak ada lagi yang dianiaya. Keluarga kami, tetangga kami, sahabat kami, tidak ada lagi ya Allah. Yang ada kemuliaan akhlak, yang ada kesenangan ibadah, yang ada perbaikan-kebaikan ya Allah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Tancapkan di hati kami kekuatan dan keindahan iman. Hiasi hidup kami dengan kesenangan ibadah, semangat amal saleh, kemuliaan akhlak, asik terus memperbaiki diri ya Allah. Selamatkan kami dari kekufuran, kemusyrikan, kefasikan, kemunafikan ya Allah. Apalagi sampai keinginan berbuat maksiat, tutup sudah keinginan itu ya Allah. Engkau janji ya Allah, kalau hamba-Mu sungguh-sungguh bertaubat, manhatun anil ismi, Engkau akan cabut keinginan maksiat pada diri kami. Cabutlah keinginan itu di hari Jumat yang mulia ini ya Allah. Bimbing selalu kami dalam hidayah, irsyad, taufik-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillal yahuda wal zalimin wa ashabahu ajma'in wa dammir a'daka a'dad-din. Allahumma farriq jam'ahum wa shattit shamlahum innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Afghanistan, fi Irak, di Suriah, di Mesir, di Kashmir, di Sudan, di Somalia, di Chechnya, di Rohingya Myanmar,
di Patani Thailand, di Moro Filipin, wa jami'il mujahidin wa ja'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki. Ya Rahman ya Rahim ya Ghafur ya Tawwab, berilah pada kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat, dapat rahmat-Mu saat-saat kami wafat, dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ya Allah, ringankan dalam menghadapi goncangan sakaratul maut. Ya Allah, ya Muhyi yang menghidupkan kami, ya Mumit sebentar lagi mewafatkan kami. Kami mohon di hari yang mulia ini ya Allah, yang kami tahu dari Rasul-Mu doa sangat mustajab antara khutbah dan sholat Jumat. Kami sekarang menengadahkan tangan kepadamu. Kami mohon ya Allah, saat tiba jadwal kematian untuk kami ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan berwudu, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan berzikir. Rabbana a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dalam keadaan berzikir ya Allah, dalam kelezatan istiqamah, dalam kerinduan berjumpa denganmu, narju liqa'ak ya Allah jalla jalaluh. Engkau pun memanggil kami dengan panggilan yang paling indah ya Allah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ampuni kami semua, ampuni semua dosa kedua orang tua kami, keluarga, anak, cucu, keturunan kami, semua jamaah Jumu'ah, semua jamaah zikir, semua orang-orang yang kami cintai karenamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, alhamdulillah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimissalah.